Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan semoga seluruh teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawakan salah satu kisah dari seorang penulis asal Kalimantan, tepatnya kota Samarinda, Bang Jana. Wow, jadi ini adalah kali pertamanya ya kita membawakan kisah dari Bang Jana, atau kalau teman-teman bisa mengikuti Twitternya itu Saujana Story. Jadi keren, pokoknya kisahnya keren banget. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia di channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap malamnya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Kado pernikahan dari sang mantan. Barang belanjaan tersusun dalam plastik kresek putih dan merah. Kondisi rumah Rama dan keluarganya tengah hiruk pikuk, riuh karena banyak keluarga yang membantu. Lusa, Rama akan menikahi seorang gadis, kekasihnya yang hampir setahun belakangan ini ia pacari. Bu Alma, ibu dari Rama, mengkomando adik-adik juga para keponakan untuk menyusun semua barang agar mudah diproses, terutama bahan makanan yang akan dimasak. Acara pernikahan Rama dan Alia memang akan dihelat secara sederhana. Mereka menyewa satu aula kecil dan hanya mengundang kerabat dekat dan juga para tetangga. Oleh karena itu, Bu Alma tidak menggunakan jasa catering untuk membantu, tapi memberdayakan tenaganya beserta keluarga untuk mengurus sendiri hidangan yang akan disajikan. Rin, itu loh, tolong bawang sama cabenya dicuci dulu, terus dipotongin kecil-kecil. Sekalian bumbu masak yang lain dikumpulkan di tengah sini, biar bisa di blender. Suara nyaring dari Bu Alma terdengar mengisi ruang, memberi komando. Sebagai anak tertua, Bu Alma memang suka memerintah dan menyuruh adik-adiknya. Ia juga orang yang cenderung temperamen dan tak suka dikalahkan. Bahkan ketika ia salah sekalipun, tak ada kata maaf yang terlontar dari mulutnya. Oleh karena itu, meski merasa enggan, namun adik-adik dan keponakannya mau tak mau tetap membantu dan menurut. Rumah terasa pengap, sesak dan panas. Banyaknya manusia yang berada di dalam, juga panas dari kompor berapi besar menambah ketidaknyamanan. Apalagi selain repot, mereka semua harus terus mendengar celoteh nyaring si empunya hajat dengan kalimat-kalimat nyelekit dan tak mengenakan. Di dalam rumah yang terlalu riuh seakan dipenuhi polusi udara. Acara pernikahan berlangsung meriah. Penerima tamu dengan wajah ayu tersenyum menyambut para undangan yang datang sambil menyerahkan souvenir. Suara musik dangdut dan campur sari menemani tamu yang tengah menunggu giliran memberikan doa dan bersalaman. Juga untuk mereka yang tengah menikmati hidangan yang sudah dimasak sehari sebelumnya. Amplop-amplop putih dimasukkan dalam celah sempit di sebuah kotak berlapis kain berenda sebagai hadiah untuk mempelai yang baru memulai perjalanan cinta mereka yang sesungguhnya. Perhelatan pesta pernikahan yang rencananya hanya akan sederhana ternyata tidak sesederhana yang direncanakan. Tamu yang datang ternyata lebih dari 1000 undangan, membuat mempelai dan keluarga pun merasa kelelahan karena harus terus menahan pengap, letih, dan panas hingga akhir acara menjelang pukul 3. Ketika acara selesai pun, mereka tetap harus membereskan beberapa barang milik pribadi yang dijadikan properti pernikahan, dan itu menambah rasa lelah. Selepas acara berakhir, rumah keluarga Bu Alma terasa sepi. Tak banyak kegiatan yang terlihat,
Para penghuni rumah tengah lelap tertidur karena kelelahan, tak terkecuali mempelai yang tengah berbahagia. Sepasang kekasih itu bahkan sudah terlelap sebelum anggota keluarga yang lain selesai membereskan peralatan yang dipakai ketika pesta. Amplop dari tamu dan kado dari teman dekat belum sempat dibuka, hanya digeletakkan di dalam kamar. Dan kisah justru baru dimulai. Alia dan Rama terlihat berseri. Ini adalah hari ketiga mereka sebagai pasangan suami istri. Sebuah tanda dimulainya awal perjalanan cinta hingga maut memisahkan mereka. Keduanya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang dimiliki oleh Bu Alma, ibu dari Rama. Rumah yang sengaja disiapkan untuk ditempati oleh sang anak sematawayang. Sepasang kekasih itu terlihat romantis dengan sentuhan-sentuhan kecil untuk mengekspresikan perasaan yang berbunga-bunga. Rambut yang basah, senyum sumringah dengan kerlingan mata yang sudah tentu dapat dimengerti maknanya secara tersirat. Apalagi amplop yang mereka terima jumlahnya lumayan. Ya cukup untuk mengembalikan modal biaya pesta pernikahan yang beberapa hari lalu mereka helat. Belum lagi kado yang diberikan oleh teman-teman dekat yang kebanyakan berisikan perabotan rumah seperti rice cooker, dispenser, hingga barang-barang nakal. Rama seperti tak ingin meninggalkan istrinya meski hanya semenit. Ia menemani istrinya bercakap-cakap dengan keluarga dan ibunya, membicarakan rencana ke depan akan punya berapa anak, hingga kemungkinan bagi Alia untuk kembali bekerja setelah masa cuti. Mereka bercengkrama hingga hampir pukul 10 malam. Srek. Bu Alma menoleh menatap langit-langit. Sebuah bunyi terdengar seperti derai butiran pasir yang menghantam atap. Wanita yang mulai memasuki usia lanjut itu mengacuhkan dan menganggap jika itu hanyalah suara binatang. Entah kucing atau mungkin juga suara air yang menempel di sayap kelelawar yang kebetulan jatuh dan menghantam atap hingga menimbulkan suara. Ya sudah, ibu pulang dulu. Banyakin istirahat ya. 2 hari lagi Alia masuk kerja. Kamu juga besok siang udah kerja kan? Ucap Bu Alma sambil bertanya pada anak sematawayangnya. Iya mah, besok siang udah mulai kerja. Alia juga gitu, tapi Alia kan kerjanya pagi sampai sore aja, gak perlu ganti shift. Jawabnya sambil melirik sang istri. Ya justru karena itu, istirahat. Mau kerja pagi atau siang, Alia tetap harus bangun pagi buat beres-beres rumah. Masak, cuci, bantuin mama. Omelnya sambil beranjak dari sofa, kemudian langsung pulang. Rumah Bu Alma memang tak jauh dari rumah kontrakannya, sehingga ia pun bisa dengan mudah untuk pergi dan pulang mengunjungi anak dan menantunya. Selepas ibunya pulang, Rama langsung menutup dan mengunci pintu. Ia melirik istrinya sambil tersenyum dengan genit. Ia menaik-naikkan alis sebagai kode. Isyarat itu pun disambut oleh Alia dengan senyum malu dan cubitan di perut Rama. Keduanya berlalu, Alia memasuki kamar dan Rama memeriksa pintu dan jendela. Ia tidak ingin diganggu. Rama memeriksa dapur, memastikan kompor tidak menyala, menutup jendela, tirai, dan mematikan lampu di dapur dan ruang tamu. Ia membiarkan lampu kamar mandi tetap menyala agar tetap ada cahaya. Remang dan tak sepenuhnya gelap. Namun baru saja ia hendak menyusul istrinya ke dalam kamar, ia pun justru mendengar suara. Dentuman nyaring terdengar menghantam atap, membuat Rama seketika mendongakkan wajahnya. Matanya seketika menatap langit-langit. Dentuman benda yang mungkin sebesar batu bata terdengar nyaring, membuat jantungnya seketika terpacu. Tak berselang lama dari suara itu, raungan tawa terdengar dari dalam kamar. Rama melangkah cepat, membuka pintu kamar. Ia tersentak. Bukan hal romantis dan erotis yang ia dapati. Di depannya, sang istri yang hanya mengenakan daster tidur tengah tertawa sambil meraung. Sesekali mengaum nyaring dengan rambut yang diacak-acak. Rama berlari memasuki kamar, menjauhkan barang-barang yang bisa membahayakan keselamatan istri dan dirinya sendiri. Ma,
"Ma, Alia kerasukan." Sambil memeluk tubuh istrinya yang meronta-ronta, Rama mengabari ibunya. Seketika, rumah kontrakan yang didiami pengantin baru itu mendadak ramai. Beberapa tetangga yang mendengar teriakan berkerumun, berharap si empunya rumah segera membuka pintu agar mereka dapat memberikan pertolongan, atau mungkin sekedar melihat untuk bahan cerita esok hari. Bu Alma yang rumahnya tak begitu jauh berjalan tergopoh-gopoh sambil membawa serenteng kunci, yang mana salah satunya adalah kunci cadangan semua kontrakan, termasuk kontrakan yang dihuni anak dan menantunya. Ceklek, pintu terbuka. Bu Alma dan beberapa tetangga berhamburan memasuki rumah. Mereka masuk, berhenti di ambang pintu, menatap Alia yang sudah meronta, matanya memerah dengan rambut yang sudah tidak karuan. Kamar yang seharusnya menjadi tempat romantis justru seperti kapal pecah, berantakan dan berhamburan. Bu Alma beserta ibu-ibu tetangga langsung membantu memegangi pundak, kaki, dan tangan Alia, sementara Alia semakin meraung dan tertawa melengking. Kata-kata tak jelas terdengar mengerikan. Suaranya memberat berbanding terbalik dengan suara asli Alia yang cenderung pelan dan halus. "Kalian semua akan hancur." Bu Alma melotot ketika kalimat itu terlontar dari mulut menantunya. Bu Alma yang sangat percaya klinik dan mistis seketika langsung menyimpulkan menantunya tak hanya kerasukan. Bertahun-tahun ia memiliki rumah kontrakan, tak pernah ada kejadian seperti yang saat ini ia lihat. Dengan cepat, ia menelpon adik-adiknya untuk meminta bantuan, juga meminta mereka untuk mengajak seorang paranormal. "Cepet, ini Alia udah teriak-teriak. Tetangga udah nggak kuat pegangin. Panggilkan Pak Supri, sekalian jemput," ucapnya memerintah adiknya lewat ponsel yang ia genggam. Alia sadar Alia, istighfar," bisik Rama sambil terus memeluk tubuh istrinya agar bisa tetap tenang. Sementara tetangga semakin berdatangan. Beberapa bapak-bapak memasuki rumah dan melongokkan kepala mereka dari depan kamar. Satu dua dari mereka memberanikan masuk untuk membantu memegangi kaki. Para ibu-ibu tentu tidak akan mampu terus menahan, sementara kekuatan Alia terasa semakin besar. Badannya yang mungil terus bergerak sambil menendang-nendang. Tetangga yang lain hanya berdiri di depan pintu kamar sambil membacakan doa-doa yang dihafal. Hampir 40 menit, akhirnya seorang adik dari Bu Alma pun tiba dengan seorang pria parubaya dengan kaos hitam polos. Lelaki itu pun segera dipersilakan masuk ke dalam kamar. Ketika para tetangga memberikan jalan, lelaki itu berdiri sejenak di ambang pintu, matanya nyalang menatap Alia yang tengah meronta sambil melotot menatapnya. "Pulang. Ngapain kesini? Pulang. Keluarga ini akan hancur." Alia berteriak, suaranya besar dan serak. Sekilas, Alia seperti seorang vokalis death metal yang tengah berteriak meraung. Bahkan, Rama sampai ketakutan dan semakin khawatir karena ia takut hal itu melukai pita suara istrinya. Pria tua itu masuk ke kamar, tangannya dengan cepat merogoh kantong celananya untuk mengambil sesuatu. Ia berlutut sambil menekuk satu kakinya di sebelah Alia. Genggamannya terbuka, menampakkan satu benda kecil dari besi berwarna hitam. Ia berkomat kamit sembari membaca doa dan mantra. Satu tangannya menjulur, telapak tangannya ia arahkan ke kepala Alia, kemudian semakin turun ke pundak tanpa menyentuh. "Pulang. Jangan kembali lagi," bisik seram sambil menggerakkan jemarinya seolah menggenggam sesuatu yang diambil dari pundak Alia. Setelah gerakan menggenggam itu dilakukan, seketika tubuh Alia melemah. Matanya yang sedari tadi melotot hingga urat-urat bola matanya memerah kini terpejam. Alia pingsan dengan nafas yang teratur. Para tetangga yang sedari tadi memegangi akhirnya melepas kaki dan tangan Alia. Lelaki tua itu kemudian berdiri lalu bergegas melangkah keluar rumah. Tangan kirinya yang sedari tadi menggenggam sesuatu yang diambil dari tubuh Alia bergerak. Ia meniup genggamannya kemudian berkomat kamit. Ia melakukan gerakan melempar sambil membuka genggaman tangannya.
Bu Alma menyusul, kemudian berbincang sambil berbisik di depan rumah. Tentu saja untuk menghindari tetangga yang bisa saja menguping. Gimana? Gimana Pak? Ada apa sama menantu saya? Tanya Bu Alma yang kakinya tak memakai sandal karena ingin cepat menyusul sang paranormal. Ada yang tidak senang dengan sampean, tapi sudah saya kembalikan ke pengirimnya. Jawabnya sambil terus berbisik, kemudian ia melanjutkan. Kalau begitu saya pulang dulu. Besok saya tunggu di rumah. Ucapnya lagi, kemudian berpamitan dan berlalu. Mendengar penuturan dari paranormal yang baru saja membantunya, Bu Alma mulai berpikir. Sebagai orang yang sangat percaya dengan paranormal dan klinik, ia langsung mencurigai beberapa orang. Pikiran yang terlalu prematur memang, namun benar adanya. Seseorang di tempat lain tengah membakar sesuatu di atas tampah. Di depannya duduk seorang pria dan wanita, dua orang yang sudah tentu merasa tersakiti oleh lisan Bu Alma. Kehidupan Rama dan Alia pun kembali tenang. Bu Alma kembali ceriwis dan ketus seperti biasanya. Tak peduli akan berbicara dengan siapa, ia hanya mengeluarkan isi kepalanya tanpa ada filter terlebih dahulu. Adik-adik dan keponakannya hanya menjawab iya tanpa membantah, pun melakukan sesuai arahan. Mereka seperti sudah kebal dengan segala ucapannya. Rama bekerja di siang hari, meninggalkan istrinya yang belum sepenuhnya pulih dengan ibunya. Alia masih pucat, tubuhnya masih lemah. Ia tak banyak melakukan kegiatan. Untuk itulah Bu Alma ada di sana untuk membantu menantunya. Orang tua Alia tidak bisa menemani karena mereka tinggal di pulau yang berbeda. Bu Alma tidak berkomentar dengan keadaan Alia. Ia paham jika menantunya itu tengah tidak sehat. Selain itu, Alia memang sudah mendapatkan bekal dari beberapa sepupu dan keluarga suaminya bahwa jangan pernah membantah mertuanya. Itu dilakukan dengan baik oleh Alia karena ia tak pernah mendapatkan omelan dari Bu Alma. Wi, kamu sibuk nggak? Kalau nggak sibuk, temani Alia di rumah. Soalnya aku mau ke rumah Pak Sodik. Ada yang mau tak omongin sama beliau, ucapnya lewat ponsel. Ya, sebentar lagi aku ke sana, jawab Bu Wiwi singkat, kemudian menutup sambungan telepon. Ia tak mau membantah kakak tertuanya ini. Alia, nanti kamu ditemenin Bule Wiwi ya. Mama mau keluar dulu, ada urusan, ucapnya pada Alia yang duduk lemah di depan televisi. Alia tak menjawab, ia hanya menatap mata mertuanya itu sambil mengangguk. Bibirnya yang pucat tersungging senyum tipis. Ia seperti terlalu lemah untuk sekedar mengucap kata. Ya, Alia menatap kosong sudut rumah. Tak ada suatu apapun di sana. Ia malas berbicara, cepat terdistraksi, juga pucat dan kuyu. Perempuan muda yang harusnya tengah berbahagia dan berbunga-bunga karena baru saja menikah, justru terlihat seperti seorang manusia tanpa harapan dan lemah. Ia memang belum sepenuhnya terbuka dengan keluarga barunya. Ada hal-hal mendasar yang belum sempat ia bicarakan, terutama kepada mertuanya. Hal itu didasari oleh sifat Bu Alma yang sulit untuk mendengarkan dan selalu ingin mendominasi untuk terus didengarkan. Assalamualaikum. Salam terdengar dari luar. Di depan pintu berdiri Bu Wiwi yang tadi sempat dihubungi oleh Bu Alma. Waalaikumsalam. Masuk Wi, masuk, jawab Bu Alma sambil menyuruh adiknya untuk masuk. Ya sudah, aku tinggal dulu ya. Kamu temani Alia, soalnya dia masih lemah, ucapnya lagi, kemudian beranjak meninggalkan adik dan menantunya itu. Sebenarnya, tak ada yang bisa dilakukan di rumah Rama dan Alia. Bu Wiwi diminta menemani karena takut Alia kembali kesurupan atau butuh bantuan untuk ke kamar mandi atau yang lainnya. Segala pekerjaan rumah sudah selesai dikerjakan oleh Rama dan ibunya. Kalau kamu capek, mending tidur aja. Biar bule yang jagain rumah. Istirahat yang banyak, soalnya kamu masih pucat gitu, ucap Bu Wiwi halus sambil membelai lembut rambut Alia yang lepek. Ya bule, Alia tinggal ke kamar ya, jawabnya pelan sambil berdiri perlahan berpegangan dinding. Bu Wiwi memandang punggung Alia yang berlalu dengan miris. Ya,
Ia tak tega melihat pengantin istri keponakannya itu. Seharusnya senyum terpancar dari wajahnya. Sambil menonton televisi, Bu Wiwi berzikir pelan. Sesekali ia menoleh ke kamar untuk memastikan keadaan Alia. Untung dia sudah tidur, capek dalam hati, kemudian kembali menatap layar televisi. Skuter Matic berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Motor itu diparkirkan tepat di bawah pohon rindang, pohon mangga yang tak berbuah. Pengendara motor itu turun dan berjalan menuju pintu. Ialah Bu Alma. Ia akhirnya sampai di ambang pintu rumah Pak Sodik paranormal yang selalu ia mintai nasihat dan bantuan ketika ia merasa ada gangguan gaib. Bu Alma memang sangat percaya dengan klinik, bahkan ia lebih percaya gaib dan klinik lebih dari logikanya. Segala sesuatu yang ia alami dan ia rasa tak masuk akal akan langsung dikaitkan dengan klinik. Baik itu gangguan gaib, teluh, santet, atau yang lainnya, sementara saudaranya yang lain tidak sepercaya itu, kecuali melihat langsung apa yang terjadi. Assalamualaikum, kula nuwun, ucapnya dengan suara agak nyaring. Waalaikumsalam, masuk Bu, saut dari dalam rumah. Pintu rumah Pak Sodik memang selalu terbuka ketika siang. Ia tak takut akan ada pencuri atau orang iseng. Baginya, semua selalu ada jalannya. Toh, ia selalu berada di rumah dan bisa selalu mengawasi pintu dari tempat ia bersantai. Keduanya berbincang di ruang tamu. Istri Pak Sodik sempat keluar untuk menyuguhkan minuman, kemudian kembali masuk. Pak Sodik nampak serius menjelaskan sesuatu pada Bu Alma, seolah ia tak pernah menemukan peristiwa seperti yang dialami Alia sebelumnya. Wajahnya yang tirus, kulitnya yang mengendur seperti bergoyang-goyang ketika ia berbicara. Kumisnya yang tebal, seperti filter udara yang menyaring pernafasannya. Jadi begitu Bu, setelah ini Ibu beli bambu kuning beberapa tanam di dalam pot, terus taruh di depan dan belakang rumah. Semoga bisa menjadi benteng pertama sebelum serangan lain masuk ke dalam. Jelasnya pada Bu Alma, sementara si ibu manggut-manggut dengan kening berkerut. Baiklah, kalau begitu besok pagi biar saya beli. Kasihan si Alia, pengantin baru malah jadi kayak gitu. Ucapnya kemudian berpamitan sembari menyelipkan amplop putih. Bu Alma meninggalkan rumah Pak Sodik dengan berbagai pertanyaan. Sang paranormal sudah tentu hanya mengungkap apa yang seharusnya dia ungkap, tak lebih. Bahkan seandainya tahu pengirim gangguan yang dialami oleh Alia pun, ia tak akan mengatakan siapa. Ia memang sudah mengirim balik separuh dari kiriman yang malam itu ia cabut dari tubuh Alia. Namun, ia tak bisa menjamin tidak akan ada serangan lanjutan. 2 hari berlalu tanpa gangguan. Tak ada bunyi dentuman atau hal lain. Kontrakan yang ditempati oleh Rama dan Alia terasa tenang untuk beberapa hari terakhir. Namun, hal yang berbeda justru makin terlihat dari diri Alia. Tubuh istri Rama itu terlihat semakin kurus. Wajahnya yang tirus terlihat pucat, rambutnya lepek. Tatapannya lelah dan sayu. Ia seperti mayat hidup. Tubuhnya yang berisi kini menyusut. Tulang di pergelangan tangannya terlihat kian menonjol. Pipinya tirus. Bambu yang disarankan oleh Pak Sodik ternyata tak berhasil memagari rumah dari serangan. Satu hal yang membuat keadaan Alia semakin parah adalah ia tak lagi bisa berjalan, tak bisa berbicara, dan hanya bisa menunjuk jika menginginkan sesuatu. Alia berbaring lemah di kasur pegas. Rama suaminya belum pulang dari bekerja. Lelaki itu akan sampai rumah setidaknya dalam waktu 1 jam ke depan. Di dalam rumah, Alia ditemani Bu Wiwi dan Bu Alma. Beberapa sepupu Rama juga sesekali hadir untuk mampir dan membawakan makanan. Mereka semua tidak menyangka hal setragis ini akan menimpa sang anggota keluarga baru. Beberapa barang yang dianggap dapat menangkal serangan gaib diletakkan di bawah kasur. Bu Alma juga sering membakar kulit bawang merah ketika senja atas arahan beberapa kenalannya. Ia merasa tidak enak pada keluarga Alia, apalagi mereka telah menitipkan anak sematawayangnya untuk dirawat dan dibahagiakan. Alia diam,
Matanya yang cekung terpejam. Tak seorang pun di sebelahnya. Bu Wiwi dan Bu Alma tengah bercengkrama di ruang tamu sambil membicarakan tetangga dengan ketus. Sementara para sepupu Rama hanya diam memainkan ponsel sembari sesekali melihat ke dalam kamar tidur. Dalam tidurnya, Alia bermimpi. Alia berjalan sendirian di jalan sempit antara sungai kecil dan pepohonan rindang. Ia tak mengenali tempatnya berpijak. Di depannya tak ada lampu sebagai penerangan, tak ada senter, tak ada ponsel. Ia membicingkan mata dengan bantuan remang cahaya bulan. Kakinya melangkah pelan dan hati-hati. Ia tak ingin salah memijak. Dalam kehati-hatiannya itu, jantungnya berdegup kencang. Bagaimanapun juga ia adalah orang yang penakut. Sementara di sisi kanan yang merupakan pepohonan rindang justru terdengar suara bergemeresak. Resak, resak. Ia mendengar dedaunan kering di atas tanah seperti tengah diinjak oleh sesuatu. Ia takut ular, tapi sepertinya itu bukanlah seekor ular. Suara yang ia dengar lebih seperti langkah besar seseorang. Ia mempercepat langkahnya, semakin lama semakin cepat hingga akhirnya ia berlari. Sementara langkah besar di sisi kanan antara rindang pepohonan justru semakin santer ia dengar, seolah tak bisa ditinggalkan dan semakin mendekat. Alia menoleh. Di sudut matanya terlihat sekelebat bayangan hitam di antara sinar bulan yang menembus celah dedaunan. Suara daun kering semakin nyaring terinjak sesuatu yang menapak. Nafas Alia terengah, memburu. Paru-parunya seperti menyempit tanpa terisi udara. Ia melambat, langkahnya semakin pelan, tenaganya terkuras. Dalam langkah-langkah kecil yang tersisa punggungnya terasa semakin dingin. Pundak terasa diraih tangan besar. Langkahnya terhenti, tubuhnya mematung dan didekap. Ia kehilangan kesadaran. Ah! Teriakan nyaring seketika terdengar membuat para penghuni rumah terkejut dan berlari berhamburan menuju kamar. Bu Wiwi, Bu Alma dan dua sepupu Rama langsung memegangi tubuh Alia yang meronta, menendang-nendang udara sambil terus berteriak. Kalian semua akan hancur. Kalimat yang sama seperti kejadian kerasukan pertama kali kembali terucap. Serangan kembali dilancarkan di tengah ketidaksiapan, ditambah kondisi Alia yang semakin hari semakin memburuk. Cepat panggilkan tetangga, teriak Bu Alma kepada ponakannya. Tanpa menjawab, sepupu Rama berlari keluar rumah sambil berteriak meminta tolong, menarik perhatian siapapun yang tengah lewat. Dari dalam rumah, para tetangga berlari berhamburan ke rumah kontrakan. Anak-anak dilarang masuk. Beberapa ibu-ibu menjaga pintu masuk agar warga yang tak berkepentingan tidak ikut-ikutan membuat tempat itu menjadi semakin sempit. Di dalam kamar, 8 orang bersamaan memegangi tangan dan kaki Alia yang terus meronta. Kepala Alia menoleh kiri kanan sambil terus melotot, mengatakan hal yang sama sambil tertawa. Kalian semuanya akan hancur, teriaknya sambil terus menoleh ke kiri dan kanan dan menatap tajam ke arah Bu Alma. Dari situ, Bu Alma menyadari sebenarnya bukanlah Alia yang menjadi target. Kiriman gaib itu untuk dirinya, dan di dalam kepalanya langsung terlintas satu nama, Arin. Di tempat lain, seorang perempuan bernama Arin tengah duduk bersila di depan seorang paranormal ditemani sang ayah. Rasa sakit hati pada Ibu Alma sudah memenuhi pikiran dan hatinya. Jikalau Bu Alma bisa berbahagia, berbicara dan berperilaku seenaknya, maka inilah kado pernikahan yang ia berikan. Serangan yang sengaja ia tujukan pada sang menantu untuk melemahkan hati Bu Alma yang membatu. Bu Alma menelpon Pak Sodik untuk kembali meminta pertolongan. Juga dengan Bu Wiwi, adik bungsu Bu Alma itu menelpon seorang teman untuk bisa membawa seorang ustadz agar kejadian seperti ini tak lagi terulang. Kedua bersaudara itu memang saling bertolak belakang, terutama dalam menyikapi sesuatu yang berbau supranatural. Kedua orang yang paham hal supranatural itu tiba hampir bersamaan. Keduanya masuk ditemani Bu Alma, Bu Wiwi, dan teman Bu Wiwi yang mengantarkan. Dua lelaki parubaya berbeda aliran itu menatap Alia yang terus meronta. Dua orang yang tak saling kenal itu saling berbisik, seolah sedang mengatur strategi.
temani saya keliling rumah. Ajak beberapa tetangga, ucap Pak Sodik. Ajakan itu diiyakan oleh Bu Alma dan beberapa tetangga, sementara Ustadz yang diajak Bu Wiwi masuk ke dalam kamar. Matanya menatap tajam ke arah Alia yang terus meronta sambil melotot. Suaranya parau karena terus berteriak dan tertawa. Warna suara Alia terdengar seperti dua orang. Suara Alia yang halus menjadi berat dan seperti suara lelaki dengan badan besar. "Siapa kamu?" tanya Ustadz. "Cepat keluar, tinggalkan perempuan ini," ucapnya tegas sambil melotot. Ustadz itu tak menatap langsung mata Alia. Pandangan sang Ustadz menatap tajam ke belakang kepala Alia. Pak Ustadz menggeram marah karena makhluk yang merasuki Alia memang ditujukan untuk menyiksa, menyakiti hingga keluarga Bu Alma terpuruk. Alia menjadi titik terlemah dalam keluarga Bu Alma yang cenderung keras hati. Teriakan demi teriakan terdengar memenuhi ruangan, membuat para tetangga yang sudah lama berada di halaman semakin penasaran. Apalagi sudah lebih dari 2 jam proses pembersihan dan ruqyah dilakukan. Kado pernikahan yang diterima Alia benar-benar bukan hal sembarangan. Pak Ustadz masih terus membacakan doa dan mengeluarkan seluruh tenaga yang dipunya. Di sekitar rumah, Pak Sodik, Bu Alma, dan beberapa tetangga menyorot titik demi titik. Pak Sodik memejamkan matanya, mengolah rasanya, tangannya bergerak kiri dan kanan mendeteksi energi asing. Seketika, tangannya berhenti di satu titik. Pak Sodik membuka mata, kemudian berjalan cepat ke titik yang ia maksud. "Minta ambilkan linggis atau apapun buat menggali," ucapnya tegas sambil menoleh sekilas ke arah Bu Alma. Bu Alma berbalik badan dan bergerak cepat, langkahnya tegas kembali menuju ke rumah. Ia mengarahkan pandangannya menyusuri area dapur. Di bawah meja kabinet tempat kompor dan gas LPG, Bu Alma menemukan linggis. Ia raih dan secepatnya berlari kembali menghampiri Pak Sodik. "Ini Pak," ucapnya sambil mengelurkan linggis. Pak Sodik menyambut uluran linggis dari tangan Bu Alma dengan tangan kanannya. Wajahnya tak menoleh sama sekali. Tatapannya masih mengarah ke satu titik yang berada di sudut belakang rumah. Sambil terus berkomat kamit, ia berlutut dengan satu kaki menjejak tanah. Ia hantamkan linggis ke tanah hitam di sudut rumah. Beberapa waktu berlalu, Pak Sodik pun menaruh linggis tepat di sampingnya. "Senter ke sini," pintanya sambil menjulurkan kedua tangannya ke dalam lubang. Kedua tangan Pak Sodik menggali tanah dengan jemarinya. Tak berapa lama, Pak Sodik pun mendapatkan sesuatu. Kedua tangannya memegang bungkusan putih dengan aroma anyir dan busuk. Bu Alma dan 2 tetangga yang lain seketika mundur beberapa langkah. "Periksa Pak Ustadz, kalau sudah selesai, tolong panggilkan kemari," ucapnya sambil bersila di dekat pintu belakang. Di dalam kamar, Pak Ustadz masih berusaha menarik sosok yang tengah menempel di belakang tubuh Alia. Sosok berbulu merah dengan leher panjang sebesar lelaki dewasa. Sekilas, Pak Ustadz mengira sedang berhadapan dengan sesosok genderuwo, namun bukan. Di hadapannya bukanlah sosok genderuwo. Ya bahkan baru kali ini berhadapan dengan makhluk seperti itu. Ia pun teringat dengan sosok legendaris Kalimantan yang hanya hidup di tengah hutan. Sosok berbahaya yang bulunya dipakai untuk mencari kekebalan. Namun ia belum yakin. Dalam hati Pak Ustadz terus berdoa dan berharap semoga yang ia hadapi kali ini bukanlah Mariaban. Setelah doa kolektif yang dilantunkan keluarga dan tetangga, juga atas pertolongan Tuhan, akhirnya Pak Ustadz pun dapat menarik paksa makhluk berbulu merah yang sedari tadi tertawa lepas dari tubuh Alia. "Maaf Pak Ustadz, kalau sudah berhasil, pian ditunggu di belakang. Soalnya kami baru menemukan benda aneh di sudut halaman belakang," jelas seorang tetangga yang tadi menemani Pak Sodik dan Bu Alma di halaman belakang. "Baik," jawab Pak Ustadz singkat, kemudian berlalu. Alia yang sudah tenang akhirnya diberikan minum dan tertidur. Di sekitarnya terus dilantunkan ayat-ayat suci untuk terus memagari Alia agar tidak mendapat serangan susulan. "Bagaimana Pak? Bapak dapat apa?" tanya Pak Ustadz sambil tangan kanannya terus mengepal seperti menggenggam sesuatu. "Ini Pak Haji, ini jelas kiriman orang yang pengen bikin keluarga ini susah," jawab Pak Sodik sambil menunjukkan bungkusan kain putih yang berbau busuk dan anyir.
Astagfirullahalazim. Seketika Pak Ustadz beristighfar ketika melihat benda yang ditemukan Pak Sodik. Ayo Pak, mending cepat kita bakar. Ajak sambil membaca doa sembari meremas kuat kepala di tangannya. Pak Sodik mengeluarkan korek api. Bu Alma membawakan sebuah piring kaca sebagai alas bakar. Kedua orang yang paham supranatural itu membuka bungkusan yang sudah kotor oleh tanah. Di dalamnya ternyata ada beberapa benda. Helaian rambut, nama, foto, tulang, dan sesuatu yang kental kehitaman seperti darah. Pak Sodik dan Pak Ustadz saling membaca doa, kemudian membakar habis benda aneh yang ditemukan. Sudah, setelah ini tolong menantunya diungsikan dulu dari rumah. Silakan tetangga disuruh pulang, terus kita bicara, ucap Pak Ustadz. Setelah Alia berangsur tenang dan tertidur, para tetangga akhirnya meninggalkan rumah kontrakan Bu Alma. Bu Wiwi menuju dapur untuk membuatkan 2 cangkir kopi untuk kedua tamu mereka yang sudah tentu merasa lelah karena usaha membersihkan tubuh Alia dari serangan gaib yang belakangan terus menghantui. Saya tidak akan memaksa, tapi semua ini sudah tentu kesengajaan. Terserah ibu mau menjawab atau tidak. Tapi ini semua terjadi karena ada yang sakit hati sama ibu. Pian mungkin kuat, tapi menantu ibu tuh lamah bulu. Dia yang paling lemah dan pasti menjadi target utama, ucap Pak Ustadz pelan kepada Bu Alma. Silakan difikirkan, karena hal seperti ini tidak akan selesai tanpa ada kerelaan hati untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tambahnya lagi, kemudian menyesap kopinya dan berpamitan. Sekarang saya permisi dulu. Assalamualaikum. Pamit Pak Ustadz melangkah keluar dari dalam rumah. Kepergian Pak Ustadz beserta kalimat yang telah diucapkan membuat Bu Alma terjenuh. Ya, ia seringkali berkata kasar dan ketus pada semua orang. Kejadian ini bisa saja dari siapapun, namun dalam sanubarinya ia merasa bersalah pada satu orang, Arin. Bu Alma terus berpikir keras, terus merenung hingga semua orang berpamitan dari rumah, menyisakan dirinya, Rama dan Alia. Sepanjang malam ia berpikir, ini sudah tentu aksi balas dendam untuk memberinya pelajaran berharga. Dari segala renungan, hanya nama Arin lah yang terngiang, hingga ia mengingat satu kejadian yang mungkin menjadi pemantik dari segala kejadian. Bu Alma bersenandika, Alia memang bukan istri pertama dari Rama anaknya. Sebelumnya, Rama sudah pernah menikah dengan seorang wanita yang sejak sekolah sudah ia bantu dan biayai hingga lulus. Namun, keluarga yang terlihat bahagia tidak selalu seindah yang tervisualisasi. Pada suatu ketika, Bu Alma mendapati sepatu yang tak ia kenal di depan pintu rumah kontrakan miliknya yang dihuni oleh Rama dan Arin. Ia sangat mengingat bahwa hari itu anaknya tengah bekerja. Berhubung ia adalah pemilik kontrakan, Bu Alma membuka pintu dengan kunci cadangan hingga ia menemukan menantunya tengah berselingkuh dengan seorang pria. Saat itu, ia merasa hancur dan kecewa. Seseorang yang sudah ia percaya, ia sekolahkan hingga tamat justru mengkhianati kepercayaan darinya dan Rama anaknya. Kejadian itu seketika menjadi ramai hingga para tetangga ikut menyaksikan dan menjadi saksi perbuatan Arin dan selingkuhannya. Setelah kejadian itu, Arin dan Rama akhirnya bercerai. Imbas kejadian itu, Arin juga dipecat dari pekerjaannya hingga hidupnya menjadi serba kesulitan. Pada suatu ketika, Arin memberanikan diri bertemu Bu Alma dan meminta maaf, juga bermaksud untuk meminta ijazah pendidikan terakhir yang sampai saat ini disimpan oleh Bu Alma. Ia berusaha merendahkan harga dirinya untuk meminta maaf dan memohon agar berkas hasil pendidikannya itu bisa diberikan padanya. Namun, jawaban yang kasar justru didapat dari Bu Alma. Ia merasa sakit, hidupnya serba sulit. Ia juga tak bisa mencari pekerjaan untuk bisa bertahan hidup. Assalamualaikum Pak, kami punya masalah di sini. Ada gangguan semenjak pernikahan Alia dan Rama.
Alia sering kesurupan dan mengalami sakit hingga tak kuat berjalan. Sepertinya Alia butuh diungsikan untuk sementara waktu. Ujar menelpon orang tua Alia yang berada di pulau lain. Berita ini tentu menjadi pukulan telak bagi orang tua Alia. Ditambah mereka yang baru saja menikah, bahkan baru memasuki usia seminggu. Dengan berat hati dan cemas, orang tua Alia langsung berangkat menuju Samarinda untuk menjemput anak sematawayang mereka yang tengah sakit. 2 hari setelah kabar dari Bu Alma, akhirnya Alia dibawa pergi keluar pulau agar serangan gaib bisa ditanggulangi. Rama dan Bu Alma akhirnya hanya tersisa berdua di rumah kontrakan. Bu Alma tak banyak berkata-kata, ia terus berpikir dan agar nasib menantunya bisa kembali seperti semula sehingga mereka bisa menjalani rumah tangga dengan sewajarnya. Ini, tolong kasih ke Arin. Terakhir kali dia ketemu Mama, ini yang dia minta, ijazah ini. Ucap Bu Alma yang masih enggan bertemu dan meminta maaf secara langsung. Berbekal segala pesan dari ibunya, Rama akhirnya menghubungi Arin dan mengatur janji untuk menyerahkan berkas pendidikan terakhir mantan istrinya itu. 1 bulan berlalu, Alia akhirnya kembali setelah menjalani pembersihan ruat dan ritual adat untuk menutup segala celah yang menjadi kelemahannya. Alia tak lagi sesensitif sebelumnya. Ia yang dulunya mudah terganggu hal gaib dan mudah kesurupan akhirnya lebih tahan dengan hal-hal supranatural. Rama yang ketika itu diminta untuk menyerahkan berkas milik Arin pada akhirnya meminta maaf atas segala kesalahan dan perkataan ibunya yang sudah tentu menyakiti perasaan mantan istrinya itu. Meski perceraian mereka adalah ulah dari mantan istrinya, Rama merasa ibunya sudah keterlaluan ketika memperlakukan Arin karena kekecewaannya. Kini, rumah kontrakan milik Bu Alma yang ditinggali Alia dan Rama sudah diberi pagar gaib. Hal itu juga akhirnya membuat Rama dan Alia semakin dekat dengan Sang Pencipta. Meski begitu, sesekali keduanya masih mendengar langkah berat di atas atap karena sesungguhnya teror tak sepenuhnya berakhir. Selesai. Wow, luar biasa. Kisahnya keren banget Bang Jana. Terima kasih atas kisahnya dan keren horornya dapet, misterinya dapet, dan ternyata sakit dan penderitaan yang dirasakan oleh Alia ternyata adalah kiriman dari mantan istrinya Rama. Ternyata Rama adalah seorang duda ya sebelumnya, dan tapi di sini agak-agak pelik juga ya permasalahannya. Pasti sebagian dari kita nih ya, sebagian teman-teman pasti yang mendengarkan akan menyetujui apa yang sudah dilakukan oleh ibu dari Rama ya atau Bu Alma, karena gimana sih ya, dia membiayai seorang anak gadis dari sekolah awal sampai lulus sekolah, bahkan dinikahkan dengan anaknya, tapi ternyata berselingkuh, dan itu tertangkap tangan oleh mertuanya sendiri yaitu Bu Alma ya. Dan orang tua mana yang tidak hancur melihat istri dari anaknya berselingkuh dengan pria lain. Jadi di sini masing-masing orang lah ya, dan betapa besarnya hatinya Rama sih. Dia meminta maaf kepada orang yang telah menyakitinya. Jadi keren banget sih Rama ya. Dan itu dia lakukan untuk keselamatan istrinya, untuk kesembuhan istrinya, untuk kebahagiaan orang yang dia sayangi. Jadi luar biasa. Sebenarnya di posisi ini adalah pengorbanan dari Rama sih yang saya lihat ya. Dia bertemu dengan orang yang pernah menyakitinya, orang yang pernah dicintai lalu menyakitinya, mengkhianatinya, dia temui dan meminta maaf. Jadi keren banget kisahnya. Sekali lagi Bang Jana, ditunggu kisah-kisah selanjutnya, dan semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Kalau poinnya sih yang saya dapat adalah ketika keikhlasan ya, ketika kata maaf itu terlontar dari hati yang paling dalam dengan penuh keikhlasan, itu akhirnya mengalahkan segalanya. Walaupun di ending sih masih ada kata-kata yang kurang enak ya, ketika teror belum sepenuhnya usai. Overall kisahnya keren banget Bang Jana, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa tulis di kolom komentar ataupun hanya saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab ya satu persatu.
Buat teman-teman yang suka dengan videonya barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe atau baru bergabung, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini, kita upload setiap harinya, setiap malamnya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat yang punya kisah yang mungkin berkenan untuk ditampilkan di channel kita, yuk silakan bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, lewat tulisan boleh, lewat voice note, rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.